Shalom saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 21 ayat 5 sampai 6. Renungan ini saya beri judul Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja benar. Amsal 21 ayat 5 sampai 6 mengatakan demikian. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saudara tentu setuju kalau saya berkata bahwa kita harus bekerja keras. Kepala keluarga misalnya harus bekerja keras menghasilkan uang, memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu-ibu bekerja keras mengurus rumah tangga. Anak-anak bekerja keras belajar mempersiapkan masa depan yang baik. Semangat kerja keras atau kerja dengan rajin itu adalah sesuatu yang baik dan akan membuahkan hasil yang baik pula. Tetapi zaman sekarang orang mengatakan tidak cukup bekerja keras. Bekerja keras, bekerja rajin memang baik tapi masih kurang. Ada yang lebih baik, yaitu bekerja cerdas. Orang yang bekerja keras memberikan begitu banyak waktu dan tenaga dan itu pun belum tentu menghasilkan banyak. Karena itu harus bekerja cerdas. Bekerja cerdas yaitu bagaimana meraih hasil yang lebih besar dengan usaha yang lebih kecil. Misalnya seseorang memanfaatkan teknologi, menggunakan strategi yang jelas perlu direncanakan dengan baik agar dapat menghasilkan buah, menghasilkan yang lebih baik lagi. Bisakah seseorang bekerja keras tanpa bekerja cerdas? Bisa, yaitu kerja yang kasak kusuk, tergesa-gesa, tanpa perencanaan, tanpa strategi. Pokoknya dia bekerja aja. Dia sudah bekerja keras, sekian waktu sudah berlalu, itu berarti sudah. Sebaliknya, bisakah seseorang bekerja cerdas tanpa bekerja keras? Jawabnya tidak bisa. Cara kerja yang cerdas itu memang memudahkan dia, tidak terlalu capek, efektif dalam penggunaan waktu, tetapi dia tetap harus rajin. Kalau dia malas, meskipun rancangannya sudah demikian bagus, tapi karena kemalasannya, hasilnya juga sia-sia. Firman Tuhan hari ini mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin, orang bekerja dengan rajin, dan sebelum bekerja itu pun dia sudah merencanakan dengan baik. Artinya orang bekerja dengan rajin, dengan cerdas, itu akan membuahkan kelimpahan. Sampai di sini kita sudah mendapat dua prinsip, yaitu bekerja keras dan bekerja cerdas. Selanjutnya Amsal 21 ayat 6 mengatakan, kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Di sini bicara tentang kejujuran, kebenaran. Kalau bekerja dengan tidak jujur, kekayaan yang didapat itu akan cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Artinya itu adalah menjadi sesuatu yang sia-sia. Bekerja keras bagus, bekerja cerdas bagus. Jangan lupa juga harus bekerja secara benar. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bekerja keras, bekerja cerdas, dan selalu bekerja di dalam kebenaran. Yesus datang ke dunia itu bukan ide yang muncul tiba-tiba, melainkan dari semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, dan di dalam kasih-Nya dia merencanakan keselamatan. Kemudian dia mengatur Yesus yang akan diutus datang ke dunia, mati menggantikan manusia supaya manusia diampuni. Kemudian setelah Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang percaya. Bukan dalam hal itu saja perencanaan Tuhan yang sempurna. Waktu masih di dunia ini, Yesus memilih 12 orang rasul, memuridkan mereka, mengutus mereka untuk memberitakan Injil, memuridkan orang-orang percaya yang lain lagi. Sehingga bukan saja pertambahan jumlah orang percaya, melainkan pelipat gandaan jumlah orang percaya. Dengan demikian, firman Tuhan Injil terus disampaikan sampai pada hari ini dan semakin banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Sebenarnya masih banyak contoh lagi yang menunjukkan Tuhan kita itu Tuhan yang bekerja secara cerdas. Kalau soal bekerja secara rajin itu tidak perlu ditanya lagi.
Lihat saja bagaimana kerja Tuhan Yesus waktu dia masih hidup di dunia ini. Dan yang jelas Tuhan kita itu bekerja selalu di dalam kebenaran. Tidak didapati sedikit pun ketidakbenaran di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan kepada kita dalam hal kerja itu beda-beda. Kita ada yang dipercayakan dan diberi tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga, mengurus rumah tangga. Orang muda diberi kesempatan untuk merawat orang tua. Ada orang-orang yang dipanggil melayani Tuhan. Dan dalam profesi pun kita dipercayakan profesi yang beda-beda. Ada yang jadi guru, ada pedagang, ada karyawan, ada juga bosnya. Ada yang menjadi dokter, kontraktor, dan lain-lain. Prinsipnya itu sama. Dalam bekerja, ingatlah firman Tuhan. Rancangan orang rajin harus rajin dan harus dirancangkan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.